Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munarah Nur Azizah dari PKMI 3C, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, ada peran sosial, ada integrasi sosial, dan ada penyimpangan sosial. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu peran sosial. Oke, materi yang pertama, definisi peran sosial. Peran sosial adalah pola perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Peran sosial di sini mencakup kewajiban dan hak yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat. Nah, di dalam sosiologi, peran sosial berfungsi sebagai panduan bagi individu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial mereka. Memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis peran sosial. Ada 3 jenis. Yang pertama ada peran sosial berdasarkan cara mendapatkannya. Kedua ada peran sosial berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang ketiga ada peran sosial berdasarkan prioritas dan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu peran sosial berdasarkan cara mendapatkannya ada 2, ada peran bawaan dan ada peran pilihan. Yang pertama, peran bawaan bisa diartikan sebagai peran yang diperoleh secara otomatis atau tidak karena usaha atau prestasi. Contohnya di sini itu seperti peran sebagai bapak atau ibu, peran sebagai seorang anak, peran sebagai seorang kakak atau adik. Yang kedua, peran pilihan. Peran pilihan di sini bisa diartikan sebagai peran yang didapatkan melalui usaha atau prestasi. Contohnya seperti dokter, guru, tentara, dan petani. Yang kedua, peran sosial berdasarkan cara pelaksanaannya. Ada 2 subbab. Yang pertama ada peran yang diharapkan dan yang kedua ada peran yang disesuaikan. Yang pertama, peran yang diharapkan bisa diartikan sebagai peran yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan lengkap. Contohnya seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Yang kedua, peran yang disesuaikan bisa diartikan sebagai peran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Contohnya seperti seorang pelawak yang memerankan tugasnya sebagai pelawak ketika berada di panggung, tetapi tidak demikian ketika berkumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, peran sosial berdasarkan prioritas pelaksanaannya. Ada peran kunci dan ada peran tambahan. Di peran kunci bisa diartikan sebagai peran pokok atau inti dari beberapa peran yang dimiliki seseorang. Contohnya Pak Budi yang selain sebagai seorang kepala keluarga juga menjadi seorang dokter, ketua RT, pengurus masjid, dan ketua koperasi. Tapi di tengah-tengah peran tersebut, peran kunci dari Pak Budi adalah seorang dokter. Selanjutnya yaitu peran tambahan. Bisa diartikan sebagai peran yang tidak termasuk dalam peran kunci namun masih relevan dengan status sosial seseorang. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur peran sosial. Ada 5 peran unsurnya. Yang pertama ada status sosial, yang kedua ada kewajiban dan tanggung jawab, yang ketiga ada norma sosial, yang keempat ada identitas sosial, dan yang kelima ada interaksi sosial. Oke, materi terakhir dari peran sosial yaitu ada faktor yang mempengaruhi peran sosial. Ada 8. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada struktur sosial, yang ketiga ada interaksi sosial, yang keempat ada status sosial, yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada ekonomi, dan yang ketujuh ada partisipasi dalam aktivitas sosial, dan yang terakhir ada lingkungan sosial. Oke, memasuki materi yang kedua yaitu integrasi peran sosial. Apa sih integrasi peran sosial itu? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan integrasi itu sebagai pembauran sesuatu yang tertentu kesatuan hingga yang menjadi utuh satu bulat. Pembauran itu diartikan mengandung arti yaitu menyesuaikan, menyatu atau melebur sehingga menjadi satu. Oke, materi kedua dari integrasi peran sosial ada syarat-syarat integrasi sosial. Yang pertama, ada anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka.
Yang kedua, ada masyarakat menciptakan berhasil kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang terakhir, ada norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh masyarakat. Oke, memasuki materi ketiga dari integrasi sosial, ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada bentuk integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang berbentuk kekuasaan yang dimiliki pengusaha. Memasuki materi terakhir dari integrasi sosial, ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Saya akan membahas dari faktor pendukung integrasi sosial dulu. Ada 10 faktor pendukung. Yang pertama ada pengakuan kebinekaan, yang kedua adanya kesamaan dalam heterogenitas, yang ketiga ada perasaan saling memiliki, yang keempat ada tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma sosial. Kelima, ada norma-norma masyarakat konsisten dan tidak pernah berubah-ubah. Yang keenam, ada pembinaan kesadaran. Yang ketujuh, ada pelaksanaan asas keadilan sosial dan subsidiaritas. Yang kedelapan, ada pengawasan sosial dan intensif. Dan kesembilan, ada tekanan dari luar. Dan yang terakhir, ada bahasa persatuan. Dan yang terakhir, ada faktor penghambat integrasi sosial. Ada 6 teman-teman. Yang pertama ada konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah. Yang kedua ada prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial. Yang ketiga ada persaingan tidak sehat yang melahirkan kontravensi dan mengarah pada pertentangan. Yang keempat ada fanatisme, konflik yang berlebihan. Yang kelima ada rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir ada berlangsungnya tindakan anggota masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Oke, memasuki materi yang terakhir yaitu penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial itu? Menurut Pak Ole Ben Horton, penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Dan masih banyak lagi definisi-definisi dari beberapa ahli. Dan penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi. Sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang, yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan suatu kelompok. Memasuki materi yang kedua dari penyimpangan sosial, ada ciri-ciri perilaku menyimpang. Yang pertama ada penyimpangan harus dapat didefinisikan. Maksud dari di sini itu perilaku dikatakan menyimpang atau tidak itu harus bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Yang kedua ada penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Maksudnya di sini tuh perilaku menyimpang tidak selamanya negatif, teman-teman. Ada kalanya penyimpangan bisa diterima masyarakat. Misalnya itu wanita karier. Adapun yang menyimpang yang ditolak masyarakat itu seperti pembunuhan dan perampokan. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Maksudnya di sini tuh semua orang pernah melakukan perilaku menyimpang ya. Akan tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Kenapa dikatakan relatif? Maaf teman-teman, dikatakan relatif karena perbedaannya hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. Jadi secara umum penyimpangan yang dilakukan setiap orang itu cenderung relatif. Bahkan orang yang telah melakukan penyimpangan mutlak lambat laun harus berkompromi dengan lingkungannya. Yang keempat ada penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal.
Yang kelima ada terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan, dan yang terakhir ada penyimpangan sosial bersifat adaptif. Maksudnya, penyimpangan bersifat adaptif ini tuh penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial. Memasuki materi ketiga, yaitu faktor-faktor terjadinya perilaku menyimpang. Ada faktor subjektif dan ada faktor objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri. Berarti itu sifatnya pembawaan yang dibawa sejak lahir. Dan yang kedua ada faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Dan memasuki materi yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Mohon maaf teman-teman, saya lupa untuk mengedit judul di atas ya, mohon maaf. Jadi sini yang benar adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama ada berdasarkan frekuensi atau sanksi atau toleransi masyarakat. Yang kedua ada berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga ada berdasarkan pelakunya. Yang pertama berdasarkan frekuensi, sanksi, toleransi, dan masyarakat, ada penyimpangan premier dan ada penyimpangan sekunder. Yang pertama penyimpangan premier. Di sini tuh penyimpangan premier itu bukan kebiasaan atau baru dilakukan pertama kali atau sementara, dan masih mendapat sanksi ringan dan ditolerir oleh masyarakat. Yang kedua, penyimpangan sekunder itu sepertinya sudah menjadi kebiasaan dan bisa mendapatkan sanksi berat dan bisa tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya itu seperti perampokan, mengedarkan narkoba ya. Jangan ya teman-teman. Yang kedua, tadi berdasarkan sifatnya. Di dalamnya ada dua subbab, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif di sini bisa diartikan sebagai penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan meskipun cara yang dilakukannya itu menyimpang dari norma yang berlaku. Seorang ibu yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga. Dan yang kedua, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif di sini bisa diartikan sebagai tindakan yang dipandang rendah dan melanggar nilai-nilai sosial dan dicela dan pelakunya tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Yang terakhir teman-teman, ada berdasarkan pelakunya. Ada dua subbab, yaitu penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Yang pertama, penyimpangan individual bisa diartikan sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya itu seseorang mengambil barang milik orang lain, murid sekolah yang suka tawuran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada penyimpangan kelompok. Itu bisa diartikan sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang terhadap norma-norma masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.